Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim ulama, para asbab inispo yang saya muliakan, dan juga para pemirsa, khususnya jamaah Darul Ulum di Arab Saudi, dan juga kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah bisa bermuajahah, bersambung hati, walaupun secara online lewat telepon atau lewat media sosial kami. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semuanya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tentunya. Yang terpenting adalah kita senantiasa mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang ada di Saudi Arabia maupun yang ada di Indonesia, dan siapapun ya yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan diberikan bahagia dunia dan akhirat kita, maslahah barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Biridha illah wa bisyafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita semuanya mudah-mudahan termasuk golongan umat beliau, dan insya Allah kita semuanya mudah-mudahan menjadi ahli surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja jamaah sekalian ya. Silakan dibaca 59 sampai 60. Dua ayat dulu, nanti secara bergantian. 59 sampai 60. Oke. Ayat 59. Oh, je. Oh, Ustaz Tibat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Tibat hadir. Monggo Ustaz. Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz Tibat juga sehat ya? Alhamdulillah. Seneng. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah, Kuningan Jawa Barat ya. Masya Allah, luar biasa. Ini di Indonesia juga lagi hujan ini sekarang ini. Iya. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Baca 2 ayat ya? Iya, 2 ayat Ustaz. Baik, mantap. Terima kasih Mas Nun. Belajar. Ya. Sama-sama Ustaz, sama-sama belajar. Monggo. Juga ada di depan para tuan. Insyaallah. Baik, Mas Nun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يمسقون وإذ استسقى موسى لقومه
Masya Allah, tabarakallah, luar biasa suaranya, indah sekali. Eh, Masya Terima Allah. kasih. Syukran Oke, Ustaz. Masya Allah. Lagi kedinginan nih Pak Ustaz. Iya, iya, bacaannya menghangatkan suasana ini. Banget. Masya Allah, gitu ya. Super. Masya Allah, Kosong. Masya Allah, luar biasa ya. Iya, Barakallahu. iya, kayak kayak di kulkas gitu ya, dinginnya. Allah. Yes, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Oke. Dinginnya mantap. Masya Allah, iya iya. Oke, terima kasih, jazakumullah, barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Oh Oke. iya. Masya Allah. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf ini tadi saya salah nyebut ayatnya, harusnya ayat 60 ya. 59 sudah kemarin. Jadi fabaddalal ladzina zalamu minkum, ya, fabaddalal ladzina zalamu qawlan, ya, qawlan ghairal ladzi qila lahum. Ya, jadi mereka itu berusaha untuk karena kekufuran mereka, karena kekafiran orang-orang Israel itu, ya, mereka selalu bikin gara-gara, bahkan mengganti sesuatu yang harusnya nikmat Allah diganti dengan kezaliman-kezaliman mereka. Ya, sehingga mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakibatkan oleh kefasikan-kefasikan mereka. Ya, di dalam ayat 60 ini jamaah sekalian, ini kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman ini, ya, wa idistasqa Musa, ya, langsung dari sini, wadzkur, dan ingatlah, wadzkur, dan ingatlah surah Muhammad, sebutkanlah olehmu Muhammad, idistasqa Musa, tatkala istasqa, minta untuk diberikan minuman sapa Musa, Nabi Musa, ya, liqaumihi, untuk kaumnya, ai talabus suqya. Istasqa maknanya adalah berharap untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah minuman, ya, sebuah minuman untuk liqaumihi, untuk kaum beliau, ya, untuk kaum beliau. Wa qad atashu fitti, di mana kaumnya ini, Bani Israel ini, sedang merasakan kehausan yang luar biasa. Fitih, di desa Tih, ya, yang kemarin sudah kita bahas itu, di mana mereka ini, ya, karena kekafiran mereka, karena kezaliman dan kefasikan mereka, sehingga diberikan paceklik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan sampai kemudian mereka merasa kehausan, ya, bahkan mereka merasa juga kelaparan. Maka di sini fakulna, mengkonuli dawuh sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala, maka kami Allah berfirman kepada Nabi Musa, ibrib, pukulkanlah, bi'asaka, dengan tongkatmu wahai Nabi Musa, al-hajara, ke sebuah batu. Jadi di depan itu ada sebuah batu, ya, sebuah batu yang di hadapan Nabi Musa, yang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senjata tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, disuruh memukulkannya. Di sini digambarkan wa huwallazi farra bi thawbihi khafifun murabba'un kara'sir rajuli ruhamin, ya, ruhamin au kadhanin fadarabahu. Jadi di sini tongkat beliau ini digambarkan jamaah sekalian dengan semacam apa ya, sesuatu yang nyantol gitu ya. Tongkatnya itu kayak nyantol bisaubihi, di bajunya itu. Jadi tongkatnya ini ternyata tidak seberapa panjang ya, melihat ya mungkin wajar seperti yang kita saksikan dalam gambaran kita yang sering dicantolkan di baju beliau. Ya, wallahu alam, kita juga tidak bisa menggambarkan bajunya itu seperti apa ya pada masa Nabi Musa itu. Mukhafifun, ya, yang ringan, murabbaun, segi semacam ada kayak segi empatnya begitu, ya. Karok sirrojuli, digambarkan seperti kepalanya seseorang. Jadi tongkat biasanya kan atasnya kayak ada gambar-gambar tertentu ya, ada kayak gambar ular atau apa gitu ya, naga atau apa gitu ya, itu seperti itu barangkali, wallahu alam. Jadi digambarkan seperti sebuah kepala gitu ya, yang segi empat gitu ya, yang di situ dibawanya itu ringan sehingga bisa apa ya, cemantol di bajunya itu.
bisa nempel di bajunya itu. Dan itu pun tidak keras-keras banget, enggak. Jadi tongkatnya itu enggak kemudian yang kalau melukai orang bisa sakit parah, itu enggak. Jadi seperti itu. Nah, fadharabahu, dengan tongkat yang tidak seberapa keras, sekeras besi itu ya. Itu kemudian dipukulkannya lah oleh Nabi Musa ke batu itu. Dengan satu pukulan itu fajarat ay insyaqqat wasalat, kemudian terpecah ya dan mengalir ya. Insyaqqat, terpecah, wasalat, dan mengalir, minhu, dari batu itu, dari hajar itu, isnata asyrata aina, sebanyak 12 seperti sumber mata air ya. 12 lubang yang kemudian mengeluarkan air itu. Ba'dal isbati, setelah dipukulkannya itu. Qad alima kullu unasim masyrabahum, kemudian qad alima, sungguh kemudian mengetahui, sapa kullu unasin, setiap orang yang ada di sekitar itu ya, bisa minhum ya, kemudian simptom minhum ya, suku-suku mereka, kabilah-kabilah mereka itu kemudian baru tahu bahwa ternyata dihajar di batu itu bisa memancarkan 12 mata air itu ya, yang kemudian masyrabahum, bisa menjadi tempat untuk minum mereka, bisa menjadi sarana untuk meminum mereka sehingga menghilangkan kehausan mereka. Ai maubi'a syurbihim ya, dan masyrabahum adalah maubi'a syurbihim, tempat di mana mereka bisa meminum sumber mata air itu. Fala yusyrikuhum fihi ghairuhum, sehingga dengan banyaknya sumber mata air itu mereka tidak kemudian semacam rebutan gitu ya, uyel-uyelan gitu ya. Jadi mereka satu persatu ya mendapatkan minuman yang jernih, air yang bersih ya, dari mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu yang dipecahkan dengan tongkatnya itu. Wa qulna lahum ya, wa qulna lahum, dan kami Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka ya, kulu washrabu mir rizqillahi, kulu mangano sira kabeh, makanlah kalian, washrabu, lan minum sira kabeh, minumlah kalian, mir rizqillahi, dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana disebutkan ada makanan, ada minuman yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka nikmati, untuk mereka konsumsi, dengan syarat mereka harus bersyukur. Yang kedua, wala ta'sau fil ardi mufsidin, wala ta'sau, dan tidak membikin keonaran, tidak membikin kerusakan ya, tidak bikin apa ya ketidaknyamanan ya, itu fil ardi, di muka bumi ini ya. Mufsidin, membuat kerusakan, ay halun muakkadah. Jadi li'amiliha, jadi mereka ini benar-benar ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, sebagai rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat ya untuk kehidupan mereka itu. Maka hendaknya mereka harus bersyukur ya, menikmati makan dan minum itu dengan sebaik-baiknya tanpa harus merusak lingkungannya. Nah, filosofi ayat ini jamaah sekalian, ketika kita menikmati keindahan alam, ketika kita menikmati nikmatnya hidangan-hidangan, minuman-minuman yang begitu lezat, begitu nikmat, jangan kemudian kita barengi dengan upaya-upaya untuk merusak alam ini. Betapa banyak orang yang mengeksploitasi alam ya, ingin membuka lahan, kemudian membuka hutan, membakar hutan dan sebagainya ya, ingin menggarap satu ladang, kemudian merusak sistem lingkungan yang ada. Itu sering terjadi. Itu maka selalu dibarengi wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jadi makan minumlah ya, berbahagialah itu, tapi jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau dalam konteks hubungan dengan sesama manusia ya, hiduplah kita berbahagia tapi tanpa menginjak-injak hak orang lain. Jangan sampai kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau bahasanya siapa ya, Bunda Siti atau Bunda Suhan mungkin ya,
Kau tertawa di atas tangisku, engkau tersenyum di atas lukaku, kayak gitu ya. Iya, semacam itu ya. Itu tidak seperti itu. Ini yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pengen bagus tapi ngejelekin orang lain. nah, iya, jadi tidak seperti itu. Iya. Ya, Nauzubillah min dzalik. Jadi kita berbuat baik dengan prestasi kita tanpa menjelekkan orang lain di antara kita, tanpa menjatuhkan orang lain di antara kita. Itulah mentalitas kaum muslimin, seperti itu harusnya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Baik, berikutnya ayat 61 ya. Ayat 61 ini karena cukup panjang. Monggo satu ayat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Wa basaliha. qala atas iya udah enggak ada alhamdulillah syaitan aja wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairun ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alayhim ad-dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin U-nya kurang panjang. U-nya kurang panjang. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Oke, sadaqallahul azim. Allahul azim. Insyaallah, tabarakallah ya. Jazakallah khair, jazakillah khair ya. Bunda siapa tadi yang baca ya? Tuhan. Oh, Bunda Suhan. Masya Allah. Iya ya, afan-afan. Lali terus aku ya. Karena belum pernah bertatap muka ini ya. Jadi hanya bertatap suara ini. Baik, subhanallah, luar biasa pemirsa. Jadi ngaji kita tafsir ini santai pemirsa ya. Jadi di media sosial kami, di YouTube, Instagram, dan di Facebook kami ya, bahwa ngaji kita ini karena ngaji bersama. Jadi beliau-beliau ini suaranya indah-indah sekali, dari Serang, dari Cirebon, dari Banten, dari mana tadi ya, yang Ustadz Ubed itu dari Indramayu, luar biasa ya, dari Kalimantan, dari hampir dari seluruh Nusantara ada di sana ya. Iya, jadi iya. Jakarta, Bekasi, Masya Allah. Rawang. Masya Allah. Ini pemirsa. Makanya ini karena sifatnya ngaji bersama ya, kita manfaatkan suara-suara yang indah penuh barokah itu, kita minta untuk membaca ayat demi ayat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin ya. Wa idh qultum, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad dalam kisah lanjutan cerita Bani Israel ini, di mana mereka mengatakan, qultum, kalian semua Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nasbiro, kami tidak sabar, kami tidak betah, kami tidak puas ya, merasa tidak puas, para pemirsa dan para jamaah sekalian, tidak merasa puas ala ta'amin wahidin ay nau'in minhu, tidak mau hanya satu macam makanan, bayangkan ya,
mereka tidak ada puas-puasnya. Mereka ini tamak dan rakus. Mereka ini ambisius. Ya, bukan berarti tidak boleh kaya, tapi kekayaan mereka yang melampaui batas. Ambisi-ambisi mereka yang kemudian menghalalkan segala macam cara. Dan itulah yang membuat Allah kemudian tidak meridhoi mereka. Jadi harusnya mereka ini tidak mengatakan lan nasbiro, kami tidak betah, kami tidak ridho, kami tidak merasa puas Nabi Musa kalau hanya makan gini-gini aja, gitu kan? Jadi padahal makanan itu sudah banyak gitu. Ala ta'amin wahidin, hanya makanan yang satu macam ini saja, yaitu wahwal manna wasalwa ya. Jadi dikasih minuman yang seperti madu yang begitu manis, ya, makan makanan yang begitu lezat. Ternyata mereka belum merasa puas itu ya. Fad'u lana rabbaka. Atau barangkali waktu itu belum ada tukul ya. Tukul itu kan biasanya puas gitu ya. Enggak tahu bunda-bunda tahu enggak itu kayak gitu ya di Indonesia itu ya. Tuh. Fad'u lana, maka berdoalah kepada Allah ya. Fad'u, maka berdoalah wahai Musa, lana untuk kami, berdoa rabbaka kepada Tuhanmu. Jadi nek ngono Musa, tolonglah kamu minta Tuhanmu. Berdoalah kepada Tuhanmu wahai Musa. Ya, yukhrij lana, yang bisa mengeluarkan, yang bisa menumbuhkan, yang bisa memperbanyak lana kepada kami. Syai'an, segala sesuatu, mimma tumbitul ardu, ya, dari apa-apa yang bisa tumbuh di bumi ini. Ya, min baqliha, dari sayur mayurnya ya. Jadi mereka minta agar ada sayur mayur yang banyak ya, kangkung, bayam dan sebagainya. Min baqliha kisaiha, dan semacam timun, kerai dan sebagainya itu ya. Wa kisaiha wa fumiha, dan juga bawang-bawang mereka itu ya, bumbu-bumbu lah, rempah-rempah gitu ya. Wa fumiha khintotiha wa adasiha wa basaliha, dan juga kacang-kacangan ya, kacang-kacangan wabah soliha, dan di sini ada berambang ya, bawang putih, bawang merah itu yang jelas sudah ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari makanan-makanan yang sudah begitu banyak itu ternyata mereka masih merasa kurang, sehingga mereka masih minta agar Nabi Musa mohon kepada Allah agar Allah menumbuhkan berbagai macam sayuran, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam palawija lah ya, bumbu-bumbuan dan sebagainya itu. Nah, ternyata di sini ya mereka menunjukkan mereka ini orang yang rakus. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, qala lahum Musa, Nabi Musa kemudian mengatakan kepada kaumnya, atas tabdiluna, mosok ya kalian itu minta diganti ya, minta diganti alladzi huwa adna, yang lebih remeh, udah diganti dikasih manna wasalwa, itu hidangan yang termasuk mewah ya, yang nikmat lezat. Ternyata kalian masih minta juga yang lain seperti sayur mayur dan sebagainya, itu justru lebih remeh daripada itu. Billadzi huwa khair, padahal yang sudah diberikan sebelumnya itu lebih bagus ya. Asyrafu atakhudunahu badlahu ya, kalian masih merasa minta untuk ada gantinya, ganti dari makanan seperti itu ya. Maka pada Allah, Nabi Musa kemudian berdoa, ihbitu misron fa innalakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Jadi kemudian ihbitu, turunlah kalian, misron ay minal amsor, dalam suatu kota, dalam suatu perkampungan ya, suatu negeri dari negeri-negeri yang sudah ada di sekitar mereka. Fa innalakum ma sa'altum, maka sesungguhnya bagi kalian fihi di Misra itu, di kota itu, ma sa'altum, akan mendapatkan apa yang kalian minta itu. Jadi karena mereka itu di tempat yang telah ditentukan Allah itu masih merasa berkurang, akhirnya disuruh mencari tempat di mana tempat itu sekiranya subur untuk menjadi tumbuhnya sayur mayur dan sebagainya yang mereka minta itu. Nah, ternyata waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Akhirnya karena kecongkakan mereka, karena ambisi, tamak dan rakus mereka, akhirnya diterapkan ya,
jadikan mereka ya alaihim terhadap mereka adzillah, ya adzillah itu kehinaan, wal maskanah ay asrul faqri, ya jadi mereka kemudian justru semakin miskin, semakin sengsara, ya semakin sengsara karena tidak mensyukuri nikmat Allah itu, ya. Jadi wal khizi fahiya lazimatun lahum asarul faqri minas sukuni, jadi bekas kefakiran mereka ya dari yang tadinya ketenangan itu ya, itu kemudian diberikan satu ganti yang justru semakin sengsara. Fahiya lazimatun lahum, dan itu kemudian terjadi pada kehidupan mereka secara bertubi-tubi, secara terus-menerus. Wa in kanu aghnia ya luzumud dirhamil madrubi lisaktihi. Jadi mereka itu bahkan meskipun diberikan kekayaan ya, banyak dirham, banyak uang, banyak rezeki, banyak uang, banyak materi gitu ya, tapi karena tidak bersyukur ya akhirnya merasa terhina, merasa sedih. Orang itu walaupun kaya tapi kalau tidak merasa cukup ya, tidak merasa qanaah, ya akhirnya justru malah yang ada nggak tenang, hidupnya gerangsang, ya kan. Ini yang menjadikan kita, maka dengan syukur itulah apa yang bisa kita nikmati, kita syukuri, dan dengan bersyukur itulah yang membuat kita bahagia, ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Waba'u, dan mereka kembali bi ghadabin minallah, dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Dzalika itulah ya, jadi murka Allah, kehinaan mereka itu disebabkan bi annahum, ya, karena sesungguhnya mereka bisa babi annahum, dengan sebab karena mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah. Nah, sebabnya di sini karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mereka wa yaqtulunan nabiyyin, ya. Dalam tinjauan sejarah itu mereka banyak membunuh para nabi. Wa yaqtulunan nabiyyin, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya. Itu dibunuh oleh mereka. Ini sehingga menyebabkan kehinaan-kehinaan mereka. Bi ghairil haqqi, tanpa suatu alasan yang jelas, yang benar. Ai zulman, dibunuh secara zalim. Seperti itu. Maka sekarang ini kalau kemudian terjadi misalnya Nabi sudah enggak ada, Rasul sudah tiada, maka ketika ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang kemudian bukan dibunuh secara fisik, saya kira, tapi dibunuh karakternya, dihinakannya misalnya ya, dicemooh misalnya ya, hanya beda pendapat, beda aliran gitu. Nah, itu jangan sampai. Kita harus selalu husnuzon kepada para ulama kita, para masyayikh kiai kita, ya. Kalau ada perbedaan-perbedaan ya kita sikapi secara penuh dengan arif dan kebijaksanaan, ya, karena semua sudah menjadi suatu kepastian bahwa hidup ini tidak ada yang sama. Kita saling toleransi, saling menghargai, yang kemudian bisa saling bersama dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah sekalian, mereka membunuh para nabi, mereka mengkafiri ayat-ayat Allah, ya. Ini dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ya, bahkan mereka itu disebabkan juga oleh karena kemaksiatan mereka. Ayat ini jamaah sekalian juga mengajarkan kepada kita bahwa kemaksiatan apapun yang kita lakukan itu pasti akan berdampak negatif dalam aspek kehidupan, ya, entah itu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala kok bersyukur, nah janjinya Allah kan la azidannakum, kan, sungguh pasti Allah akan tambahkan. Tapi orang yang mengkufuri nikmat, ya, menutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ya azab bila syadid, ya, cepat atau lambat akan mendapatkan azab Allah, akan mendapatkan dampak negatif seperti Bani Israel ini. Dzalika bima asaw, karena disebabkan kemaksiatan mereka, karena kedurhakaan mereka, karena keingkaran mereka terhadap aturan Allah, ya kan, sehingga kemudian Allah menurunkan murka dan azabnya. Di samping itu juga wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas, yatajawazunal hadda fil ma'asi, mereka ini melampaui batas dalam kemaksiatan, ya. Cara bahasa Roma Irama itu
kemaksiatan mereka itu sungguh terlalu gitu kan. Sudah banyak yang mereka lakukan dari kemaksiatan itu. Nah, untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat yang ke-62 ini nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan sekelompok orang-orang beriman yang tentu tidak sejahat kaum Bani Israel ya. Nah, ini jamaah sekalian, ada beberapa waktu ya. Dibaca lagi satu ayat gitu? Ya, monggo silakan. Ya, monggo silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 62. 61 ya Pak. Ya, ya. 62. Innal ladzina amanu, ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal آخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Moga satu ayat lagi. Cukup ya. Jazakillah Umi Bayinah ya. Masya Allah suaranya merdu sekali ya. Jadi rata-rata suaranya ustadz-ustadzah yang ada di Darul Ulum ini luar biasa ini ya. Para qori'ah ini mudah-mudahan pada makan kedondong. guranya pakai isinya kedondong. Luar biasa nggih. Baik, ini sudah pincang-pincang suaranya ya. Siap. Iya. Bindeng-bindeng aja bagus. Iya, bindeng-bindeng aja bagusnya kayak gini. Apalagi dalam cuaca dingin di sana ya. Ini suaranya begitu indahnya. Mudah-mudahan di bawah tanah, Pak Yai. Di bawah tanah. Allah subhanallah. Iya. Bismillah ya. Mudah-mudahan tetap sehat ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Ini tinggal beberapa menit ini sudah qiraah ini. Bismillah, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman bil anbiya kepada para nabi, min qablu, dari sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini min qablu ini bisa diartikan sebelum Rasulullah, juga bisa diartikan min qablu, dari sebelum Nabi Musa. Jadi kita tahu sebelum Nabi Musa ini banyak nabi-nabi yang ada yang mengimani dari Bani Israel itu, tapi banyak juga mereka yang mengkafiri, mengingkari, bahkan sampai membunuh mereka tadi itu. Nah, di sini kemudian Allah menegaskan innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, percaya, mengikuti para nabi sebelumnya, walladzina hadu, dan juga orang-orang Yahudi, ya, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan sekelompok orang yang tergabung dalam komunitas orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, itu man amana, ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sabiina man amana billah, siapapun mereka, orang Yahudi, Nasrani, ahlul kitab, yang memang masih asli, masih dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu beriman kepada Allah, minhum, dari golongan mereka, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, ya, fi zamani nabiyina, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu beriman sampai kepada nabi terakhir, nabi kita sekarang ini. Jadi siapapun mereka, walaupun agamanya Yahudi, Nasrani, ahlul kitab ya, tapi masih beriman kepada keaslian tauhid, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disempurnakan oleh risalah Rasulullah di dalam Al-Qur'an, maka mereka itu ya yang kemudian disertai dengan wa amila sholihan,
dan beramal soleh. Jadi dengan imannya itu diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Bisyari'atihi, sesuai dengan tatanan dan tuntunan Rasulullah, dengan syariatnya Rasulullah. Dan disinilah maka kemudian falahum ajruhum, bagi mereka lah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ay sawabu a'malihim, mereka akan mendapatkan pahala dari amal-amal ibadah mereka. Inda rabbihim, ada di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sudah mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, maka otomatis wala khaufun alaihim, ya, mereka tidak dilingkupi, tidak dihantui rasa takut. Ya, jadi orang yang beriman, beramal soleh, dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah, seperti para jamaah Darul Ulum dan seluruh pemirsa dan juga jamaah yang lain, mungkin dari ada jamaah yang lain, ya, ini siapa saja yang beriman kepada Allah, beramal soleh, beramal ibadah, istiqamah, insya Allah, ya, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, ya, tidak ada rasa sedih. Bahkan suatu saat ketika kita sedang bersedih itu selalu mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, selalu begitu, ya. Yang namanya orang pasti ada kadang-kadang sedih gitu, apalagi jenengan yang jauh dari perkampungan, jauh dari keluarga yang ada di Indonesia. Masya Allah, saya nggak bisa bayangkan itu, ya, berapa tahun nggak ketemu, itu sedih pasti ada. Tapi percayalah bahwa kemudian yang terbersit dalam hati kita adalah la tahzan, tidak perlu berlarut dalam kesedihan. Innallaha ma'ana, karena Allah membersamai kita, Allah membersamai panjenengan semuanya. Tentu ketika kita beriman kepada Allah dan beramal soleh sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, itu seperti itu. Ru'ya fi dhamiri amana wa amila lafdhu min wa fi ma ba'da maknaha. Jadi intinya di sini, ya, mengandung siapa saja, ya, tidak peduli apa agamanya, gampangannya seperti itu. Apapun agama mereka, Yahudi, Nasrani atau apa saja, intinya adalah mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, beramal soleh karena Allah, ya, maka insya Allah mendapat pahala. Falahum ajrum inda rabbihim, ya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, ya, mendapat pahala yang banyak, kemudian apa itu, tidak merasa takut, tidak merasa bersedih. Bahkan di dalam surah At-Tin itu, ya, falahum ajrun ghairu mamnun, mendapat pahala yang tidak bisa terhitung, tidak bisa dikalkulasi, ya, tanpa batas. Pahala Allah itu luar biasa, ya, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi pahalanya ketika kita beriman kepadanya dan beramal soleh, beramal ibadah semata-mata meraih ridhonya. Sehingga dengan demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah kisah dari kaum Bani Israel ini, betapa mereka dihinakan Allah karena kekufuran dan kekafiran mereka, dan kita ambil sejarah dari mereka, Yahudi, Nasrani, sekalipun ketika beriman kepada Allah, beramal soleh, akan diberikan pahala, diberikan ketentraman batin, kebahagiaan hati, ya, dan dicukupi rizki, dan diberikan solusi setiap permasalahan yang dia hadapi, ya. Yaitu orang Yahudi Nasrani saja kan seperti itu maksudnya. Orang Yahudi Nasrani saja dijamin oleh Allah seperti itu. Apalagi kita semuanya, ya, yang beragama Islam, apalagi kita semuanya yang diberikan agama yang paling sempurna di antara agama-agama sebelumnya, yang diberikan kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab sebelumnya. Sehingga insya Allah kita semuanya jamaah kajian dimanapun Anda berada, insya Allah dimuliakan Allah, diberkahi Allah, ya, dan senantiasa diberikan bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sahih ajsadana wa wasi' arzaqana wa tawwil umurana wa hassil maqasidana wa qbi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Dengan rahmatmu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami, para sesepuh leluhur kami,
dan seluruh jamaah kami ya Allah. Dengan Al-Quran ya Allah yang kita kaji ini di malam Jumat yang barokah ini ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi umur kami, berkahi rezeki kami, lancarkan segala usaha kami, mudahkan segala kesulitan kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal barokah, rezeki yang bisa kami gunakan untuk beribadah istiqomah ya Allah. Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan putra putri anak cucu kami yang solih solihah, generasi yang ahli ibadah berakhlakul karimah ya Allah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah suatu saat meninggal husnul khatimah ya Allah. Biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih banyak. Mohon maaf nggih. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon pamit nggih. Terima kasih nggih. Nggih, jazakumullah.